di BPJS Kesehatan sendiri pun sebenarnya ada beberapa kali pemeriksaan yang bisa dilakukan saat ibu hamil. Yang pertama itu pada trimester 1 itu 1 kali kunjungan ke Vaskes 1, kemudian pada trimester 2 itu 2 kali kunjungan, dan pada trimester 3 itu 3 kali kunjungan. Nah, di trimester 1 itu biasanya bisa dilakukan USG gitu, dan sudah boleh dilakukan USG. Jadi USG itu ada 2 kali di trimester 1 dan trimester ke 3 itu pada saat kunjungan kelima. Nah, itu boleh dilakukan USG gitu. Halo Sobat VK, kembali lagi bersama dengan saya Johanita dalam program Wawancara Khusus. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dan juga penting dan juga dekat dengan kehidupan banyak orang. Nah, terkait apa? Terkait prosedur melahirkan pakai BPJS Kesehatan. Nah, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana sih langkah-langkahnya dan apa aja yang ditanggung. Juga gimana terjadi kondisi darurat ketika pada saat persiapan melahirkan atau persalinan. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir bersama kita di sini Ibu Niki Anelia. Beliau adalah Koordinator Edukasi dan Penanganan Pengaduan Peserta BPJS Kesehatan Jakarta Barat. Saya sapa beliau dulu ya. Halo Ibu Niki. Halo. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami di sini ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Oke, siap. Tentang BPJS Kesehatan tadi ya. Baik, Bu Niki, kita mulai dari hal yang paling dasar banget ya. Gini Bu, kalau mau melahirkan pakai BPJS tuh harus mulai dari mana sih Bu sebenarnya Bu ya? Sebenarnya yang paling penting dalam prosedur melahirkan dengan menggunakan BPJS itu yang paling pertama adalah status kepesertaannya harus aktif. Gitu. Karena untuk mendapatkan pelayanan harusnya kartu itu dalam kondisi aktif gitu. Jadi kalau misalnya kondisinya tidak aktif, otomatis kan peserta itu tidak dapat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Nah, mulai dari mana? Itu mulainya dari Vaskes 1. Sebenarnya sama aja dengan cara berobat biasa, di mana pasien atau peserta BPJS itu datang dulu ke fasilitas kesehatan tingkat 1 di mana dia terdaftar, misalnya di puskesmas, di klinik, ataupun juga di dokter perorangan. Nanti di sana akan dilakukan pemeriksaan kehamilan, mulai dari pemeriksaan rutin seperti antenatal care. Nah, di BPJS Kesehatan sendiri pun sebenarnya ada beberapa kali pemeriksaan yang bisa dilakukan saat ibu hamil. Yang pertama itu pada trimester 1 itu 1 kali kunjungan ke Vaskes 1, kemudian pada trimester 2 itu 2 kali kunjungan, dan pada trimester 3 itu 3 kali kunjungan. Nah, di trimester 1 itu biasanya bisa dilakukan USG gitu, dan sudah boleh dilakukan USG. Jadi USG itu ada 2 kali di trimester 1 dan trimester ke 3 itu pada saat kunjungan kelima. Nah, itu boleh dilakukan USG gitu. Baik Ibu, terus banyak juga nih Ibu yang penasaran nih ya. Kira-kira benar gak sih kalau melahirkan sesar juga bisa ditanggung BPJS Bu? Tentu bisa. Bisa ya? Bisa. Baik. Sebenarnya semua pelayanan kesehatan itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Yang penting mengikuti prosedur gitu. Nah, untuk pasien-pasien yang memang kondisinya secara medis membutuhkan pelayanan persalinan tapi tidak bisa dilakukan dengan normal, nah itu sebenarnya bisa kita jamin dengan tindakan sesar. Nah, itu biasanya ketika pasien datang ke Vaskes 1, itu kan pasti dokter akan melakukan pemeriksaan. Nah, jika seandainya nih misalnya di Vaskes 1 itu tidak punya kapasitas untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, biasanya mereka punya yang namanya bidan jejaring. Baik. Nah, itu biasanya akan dirujuk dulu ke bidan jejaring, nanti sama bidan tuh akan dilakukan pemeriksaan gitu. Nah, pemeriksaan ini apakah memang kondisinya secara medis bisa dilakukan persalinan secara normal atau tidak gitu. Ketika misalnya nanti setelah melakukan pemeriksaan di trimester 1 misalnya kondisinya masih bagus, trimester kedua kondisi ibu dan bayinya juga masih bagus, ternyata waktu trimester ketiga ada masalah gitu pada kondisi kehamilan ibu, misalnya nih posisinya sunsang gitu kan, tidak normal. Nah, itu kan kemungkinan besar tidak bisa dilakukan persalinan normal. Nah, ini biasanya akan dirujuk oleh Vaskes 1 ke rumah sakit
gitu. Nanti di rumah sakit akan ketemu dengan dokter obgyn, dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kalau memang indikasinya diperlukan lahiran secara sesar, maka itu dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan gitu. Wah, menarik. Jadi untuk yang mau melahirkan sesar juga nggak perlu khawatir lagi Nggak gitu ya, perlu, Bu ya. iya. Oke, Bu, sebenarnya gini, sebelum sampai ke rumah sakit nih, tentunya kan ada serangkaian pemeriksaan yang Betul, harus dilakukan ya. betul. Nah, biasanya nih calon ibu itu harus periksa dari mana dulu sih, Bu? Sebelum akhirnya mereka tuh dirujuk ke rumah sakit untuk proses melahirkan. Nah, yang paling pertama itu tentu ke vaskes tingkat 1 dulu. Bisa Baik. jadi kan vaskes tingkat 1-nya ada di puskesmas. Kalau puskesmas mungkin secara perlengkapan itu lebih lengkap dibandingkan dengan dokter perorangan atau klinik. Jadi biasanya ke puskesmas, di puskesmas dilakukan pemeriksaan secara rutin yang tadi saya sebutkan ya, ada pemeriksaan ANC yang dilakukan selama 6 kali. Nah, di situ nanti akan dilakukan pemeriksaan secara rutin dari kondisi ibu, kondisi bayi. Nah, dilihat nih apakah kondisinya ini memang stabil gitu. Nah, kalaupun tadi kan saya sempat menyebutkan ya, ada pemeriksaan USG di trimester 1 dan 3. Nah, kalau misalnya vaskes 1-nya tidak memiliki fasilitas tersebut, nah itu biasanya juga ibu bisa dirujuk ke rumah sakit gitu. Jadi nanti USG akan dilakukan di rumah sakit, akan dilihat nih kondisi ibu dan bayinya gimana gitu. Nah, kalau seandainya memang stabil, nanti dokter di rumah sakit bisa mengembalikan kembali ke vaskes 1. Di vaskes 1 nanti ya persalinan normal. Tapi kalau seandainya ternyata kondisinya tidak baik dan perlu penanganan oleh spesialis, nah makanya nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh dokter spesialis di rumah sakit gitu. Nah, gini Bu, yang sering terjadi ya Bu ya, sering juga menjadi kekhawatiran. Kalau nih misalnya Bu tiba-tiba harus melahirkan darurat, mendadak melahirkan secara darurat, tapi belum sempat urus rujukan, gimana nih Bu? Kalau kondisi darurat itu sebenarnya tidak harus memiliki rujukan gitu, karena gitu. Betul, karena kita melihat dari kondisi medis sebenarnya. Jadi kalau yang rujukan itu adalah ketika memang pasien itu dia memang kondisinya stabil, makanya dia ke vaskes 1 terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau seandainya misalnya nih pasien sudah kehamilan di usia 9 bulan, sudah saatnya melahirkan, kondisinya adalah vaskes 1-nya tutup misalnya, atau terjadi di malam hari, atau ada perdarahan misalnya gitu kan, atau pembukaan gitu ya? Atau pembukaannya sudah banyak kan, nggak mungkin ya harus ngurus rujukan lagi ke vaskes 1. Nah, itu diperbolehkan untuk langsung datang ke IGD rumah sakit setempat. Oh, gitu. jadi benar darurat datang aja langsung ke IGD. Gitu nanti kan akan dinilai oleh dokter IGD secara kondisi kehamilannya apakah memang sito atau harus segera dilakukan proses persalinan atau tidak. Kalau memang harus segera dilakukan proses persalinan, otomatis akan langsung dilayani oleh rumah sakit, diproses untuk persalinan secara normal ataupun secara sesar gitu. Tergantung nanti indikasi dari dokternya seperti apa gitu. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya kalau memang kondisinya sudah darurat, bisa langsung aja ke rumah sakit terdekat gitu. Ke IGD-nya tadi ya Bu ya? IGD betul. Jadi itu bikin hati nyaman untuk para ibu yang mau melahirkan. Betul, jadi, tapi juga jangan sampai darurat lah ya. Iya, jangan sampai. Kalau silakan lebih awal ya Bu ya. Betul. Kalau memang dari awal kondisinya sudah baik-baik aja gitu ya. Gitu. Jadi lebih baik sih direncanakan sedari awal gitu. Jangan sampai dalam kondisi emergensi baru mencari fasilitas kesehatan. Betul. Baik Ibu, begini Bu, kadang nih muncul pertanyaan di masyarakat ya Bu ya. Ada nggak sih sebenarnya biaya tambahan yang harus dibayarkan meskipun kita sudah pakai BPJS Bu? Gimana? Secara prinsip ya sebenarnya tidak boleh ada pembayaran di luar yang dijamin oleh BPJS gitu. Jadi ketika misalnya peserta pasien ini sudah dari awal mengikuti prosedur sesuai dengan alur proses rujukan, nah itu sebenarnya tidak ada lagi biaya tambahan yang boleh ditagihkan oleh fasilitas kesehatan kepada pasien karena semuanya sudah menjadi tanggungan dari BPJS gitu. Karena prinsipnya di kita adalah ketika pasien itu melakukan pelayanan sesuai dan mengikuti prosedur serta sesuai dengan indikasi medis oleh dokter, maka itu semuanya akan menjadi tanggung jawab
jawabnya BPJS Kesehatan untuk menjamin pelayanannya sampai tuntas gitu. Jadi tidak ada permintaan biaya seharusnya kepada pasien gitu. Sejauh ini sih insya Allah sih kita selalu komitmen untuk memastikan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan ini juga dapat membantu pasien-pasien tanpa mereka harus khawatir dengan biaya yang dikeluarkan gitu. Baik, jadi tetap aman, melahirkannya juga nggak perlu cemas gitu Bu dengan biaya yang harus dikeluarkan lagi gitu ya Bu ya, karena udah ada BPJS tadi ya. Baik Ibu, dari tadi kita ngobrol tentang ibunya gitu ya Bu. Kita juga pengen tahu dong tentang bayi yang sudah dilahirkan gitu ya. Nah, kalau dengan bayinya sendiri itu bagaimana BPJS tuh menanggung perawatan bayi baru lahir nggak sih Bu? Atau cuma ibunya aja? BPJS menjamin termasuk bayi baru lahir. Oh, baik. Gitu. Jadi kalau bayi baru lahir ini sebenarnya ada 2 status nih bayi baru lahir di BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah bayi lahir sehat dan yang kedua adalah bayi lahir sakit. Nah, kalau di pelayanan kesehatan biasanya kalau bayi lahir sehat itu kan tidak ada perawatan ya, hanya perawatan proses bayi baru lahir dan biasanya rawat gabung dengan ibu. Nah, yang kedua adalah bayi yang lahir sakit. Nah, kalau yang sakit ini biasanya membutuhkan pelayanan kesehatan, misalnya butuh ruang ICU karena kondisi misalnya berat badannya yang turun atau perlu inkubator. Nah, itu biasanya yang rumah sakit itu harus segera memastikan keaktifan kartunya gitu. Jadi BPJS Kesehatan tidak hanya menjamin ibu tapi juga menjamin perawatan bayi, terutama untuk bayi sakit ya. Tapi dengan syarat dalam 3 kali 24 jam itu segera diurus pengaktifan status kepesertaan bayinya gitu. Oh, baik. Jadi segera diurus sesegera mungkin ya. Betul. 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam kalau memang kondisinya pasien ini posisinya membutuhkan perawatan medis di rumah sakit gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak membutuhkan perawatan medis, biasanya untuk pendaftaran bayi baru lahir ini kita berikan waktu maksimal 28 hari dari semenjak dia lahir. Oh, baik. Gitu. Ini BPJS sudah baik banget nih Bu ya. Iya. Kasih waktunya udah yang lumayan panjang untuk mikir juga gitu ya Bu. Baik Ibu, nah ini yang paling penting juga nih Bu, untuk calon ibu yang sedang menyiapkan kehamilannya ya Bu ya, kehamilannya. Kira-kira sebaiknya mereka tuh boleh mulai kapan sih mengaktifkan persiapan BPJS sebelum hari perkiraan melahirkannya tersebut? Kalau sebenarnya kalau kita membahas jaminan kesehatan seharusnya setiap waktu itu harus dipastikan kartunya aktif ya. Tapi kalau misalnya dalam proses melahirkan sebenarnya ini kita harapkan adalah pasien ini memang sudah mempersiapkan sejak awal kehamilan gitu, karena sebenarnya BPJS tidak hanya menjamin persalinan tapi juga proses semenjak dia mengetahui ada kehamilan sampai dia persalinan gitu, karena kita tidak hanya menjamin persalinannya aja tapi kita juga menjamin nih proses dia pemantauan kondisi bayi, kondisi ibu selama proses kehamilan itu gitu. Jadi diharapkan sih semuanya ketika memang sudah terdeteksi ada kehamilan itu dipastikan kondisi BPJS-nya dalam kondisi status aktif gitu. Jadi jangan nunggu darurat tadi gitu ya Bu. Jangan nunggu kok udah sekian bulan lah. Iya, betul. Baik Bu Niki, terakhir nih Bu Niki ya. Banyak yang bilang nih Bu, kalau prosedur melahirkan melalui BPJS tuh ribet, susah. Sebenarnya menurut Ibu seberapa mudah sih Bu prosesnya kalau kita tuh juga kepengen tahu ya langkah-langkahnya gimana Bu? Sebenarnya memang stigma yang berkembang itu menggunakan BPJS itu ribet gitu. Sebenarnya enggak juga, asalkan memang mengikuti prosedur yang berlaku. Nah, tadi ada 3 poin sebenarnya yang harus dipastikan dipahami oleh peserta BPJS ketika dia ingin menggunakan BPJS. Yang pertama adalah status kepesertaannya mereka harus pastikan dalam kondisi aktif. Nah, yang kedua adalah proses untuk menggunakan BPJS itu harus dimulai dari fase 1. Nah, itu mungkin yang sering miss adalah banyak yang salah persepsi langsung datang ke rumah sakit gitu. Makanya akhirnya dari rumah sakit diarahkan kembali ke fase 1 jadi merasa ribet gitu. Nah, yang ketiga adalah bahwa rujukan itu memang atas indikasi medis bukan atas keinginan dari peserta gitu. Karena kita kan melihat kondisinya secara medis apakah ini memang diperlukan untuk pemeriksaan oleh dokter spesialis atau masih bisa dilakukan pelayanan oleh pelayanan primer gitu. Karena kan sebenarnya dalam kesehatan itu kita ada pelayanan primer dan ada pelayanan rujukan. Nah, di pelayanan primer ini kan sebenarnya juga kompetensinya sudah cukup bagus ya untuk persalinan normal itu bisa dilakukan di pelayanan primer gitu. Makanya
itu yang jadi poin sebenarnya. Ketika sudah memahami 3 hal ini, otomatis nggak akan merasakan lagi ribetnya menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi gitu. semoga lancar-lancar aja ya Bu ya. Betul. Baik Bu Niki, sebelum diakhiri terima kasih banyak untuk segala informasi yang sangat mengagumkan dan membuat kita jadi cerah ya, jadi tahu nih, jadi ngerti prosedurnya begini. Boleh nggak sih Ibu kira-kira Ibu memberikan pesan untuk masyarakat semua terkait BPJS, terkait dengan proses dari sejak kehamilan sampai dengan melahirkan? Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih buat semua peserta BPJS Kesehatan. Pastikan untuk selalu mengecek keaktifan kartu, karena saat mendapatkan pelayanan dengan BPJS Kesehatan, yang paling pertama dilakukan adalah status kartunya dalam posisi aktif gitu. Nah, yang kedua adalah pastikan bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, itu peserta BPJS Kesehatan datang ke Vaskes tingkat 1 terlebih dahulu gitu. Jadi dari Vaskes 1, nanti jika memang ada indikasi medis itu, maka nanti akan dirujuk ke Vaskes 2. Jadi yang paling penting diharapkan sekali dari peserta BPJS Kesehatan adalah yang pertama memastikan kartu aktif, yang kedua adalah berobat sesuai dengan indikasi medis. Oke, baik, segitu saja. Baik, terima kasih banyak Ibu Niki Anelia untuk segala penjelasan yang sangat informatif dan menenangkan para khususnya ibu hamil dan yang jelang melahirkan ya Bu ya. Baik, semoga informasi hari ini membantu para calon ibu khususnya ya, agar lebih siap dan paham sekali tentang prosedur melahirkan dengan BPJS Kesehatan. Saya Johanita Ari, pamit undur diri, sampai jumpa di wawancara khusus berikutnya. Tetap sehat dan terus memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan dengan bijaksana. Terima kasih dan sampai jumpa.